Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel HND Garage. Di sini akan mengedukasi motor injeksi dan motor sembarang. Yang penting kalian pinter, intinya itu. Dan di video kali ini masih mikir kalian motor injeksi itu ribet, jelimet, ruwet, canggih, bah alien matamu. Di HND enggak lagi. Karena di sini HND akan bahas bagian vital komponen-komponen motor injeksi yang wajib kamu servis saat berada di bengkel. Atau kalian mau nyoba servis sendiri, orang awam pun boleh kalau kalian punya kemauan. Tapi dengan syarat video ini jangan di skip biar tidak ada salah paham di antara kita. Dan motormu aman, gak jadi tumbal. Ya kan, tadi tumbal, lek pedamu dikit praktek, ujung-ujungnya rusak. Tapi ini enggak, jangan di skip. Oke, lanjut, let's go. Di bagian ini banyak sekali sensor. Sensor ini, sensor cuk, sensor TP, injektor. Nah, sensor cuk ini berfungsi untuk ngecuk otomatis saat pagi hari kalian kalau mau ngidupin motor, biar enggak motornya susah dihidupin. Jadi udah otomatis, kalian nggak perlu pakai tuas-tuas cuk. Ini fungsi sensor cuk. Jadi ini ada di bagian atas. Jadi kalian jangan bingung mau nyopot sensor ini, takutnya konsep meledos sembarang. No, kalian takut membukanya karena kalian minim ilmu. Dan di sini kalian harus menimba ilmu sebanyak mungkin. Cukup saya yang menimba ilmu lama di bengkel resmi dan di sekolahan. Kalian cukup lihat channel ini dan subscribe biar gak ketinggalan video-video selanjutnya. Nah, kalau sudah joknya terbuka, kita bongkar bagian throttle bodinya. Nah, ini yang pertama adalah bagian throttle body. Kalau kalian servis itu wajib ini dibuka. Kalau nggak dibuka percuma servis. Jadi bukan cuma CVT aja. Buka baut-bautnya. Ini soket sensor, soket injektor dilepas biar nggak menghalangi. Dan ini dibuka juga bagian injektornya karena ini biar gak ribet. Jadi dibuka bagian selangnya. Atau kalian kalau mau gak bisa buka selangnya, itu buka aja di bagian bautnya ini dua. Karena saya bisa, jadi saya buka bagian ininya saja. Sombong amat. Nah, nice. Nah, soket-soketnya jangan lupa dibuka juga ini. Ini soket cuknya, cuk otomatis yang atas, yang bawah soket sensor TP, throttle position. Nah, kalau udah terbuka gini, ini jangan lupa dibuka pakai pas 12. Hitam banget. Kembali lagi. Buka. Jadi kalian nggak perlu takut buka-buka gini gara-gara konslet. Yang konslet itu positif baterai ketemu dengan negatif baterai. Padahal koyo awakmu ketemu cewekmu pas nenggon sepi, itu iso konslet dan berbahaya. Nggak wis halal ndak popo, ndak ada konslet. Buka sabar, jangan gegabah dan gak merotol wedai. Iki pancen diniat merotol lagi. Jangan sampai ada baut masuk ke sini dan gak berabe. Kesel kok mesin ini. Nah, ini. Nah, kalau sudah terbuka, ini tinggal bongkar aja udah. Gak usah takut. Ini bukan teknologi alien yang jelimet, yang dicekelis membeledos, dicekelis konslet kesetrum, enggak ada gitu. Jadi langsung dibongkar. Lebih cepatnya langsung bongkar pakai impact. Soalnya kalau nggak pakai impact, angelnya kali ini. Soalnya ini keras. Kalau pakai impact langsung. Ini 8. Mantap. Enteng sekali. Mantap. Nah, kenapa ini wajib diservis? Karena lihat. Tada, ininya hitam. Ada hitam-hitam di sini. Iki gak sepiro, nggak terlalu banyak. Yang paling banyak ada yang sampai full hitam di sini. Ini tinggal diserbet aja. Serbet aja. Sudah ikut. Atau kalau mau bersih itu disemprot sama cairan pembersih. Nah, ini sebelumnya diambil dulu
karet yang ada di sini. Soalnya kalau nggak diambil takutnya dia melar kena pembersih. Soalnya pembersihnya khusus keras. Contoh pembersihnya adalah ini. Ini adalah nulon. Nah, nulon ini pengencer kerak. Cukup disemprot bagian sini. Yang disemprot bagian sini. Bagian sini juga lubang-lubang nih, pokoknya bolongan semprot tembus. Beno itu keraknya rontok. Dan bagian sini juga, bagian dalam. Nah, diamkan beberapa menit biar keraknya rontok dulu. Dan ini jangan lupa dibuka, ini setelan angin-anginnya. Dan ini buka aja gak apa-apa. Ini setelan angin-anginnya nih, ntar lagi kita kasih tahu rumus cara nyetelnya. Disemprot juga, jangan banyak-banyak, soalnya ini cairannya mahal. Nah, tapi kalau beli sendiri ya sekarepmu wis, kan pedamu dewe. Semprot dulu dalamnya. Ini kalau di bengkel resmi biasanya sekitar 50.000 ongkosnya. Tapi kalau kalian bisa bongkar sendiri, wow, amazing, akan berhemat. Bisa tuku beras pirang kilo itu wis. Bener nggak? Nah, setelah itu diratakan pakai tangan. Nggak perlu takut tangannya nyelontok, ganti kulit, atau perih luka gak kira. Soalnya ini bukan sekeras alkohol atau sekeras utekmu sing angkuh. Tenang aja, aman-aman. Nah, ini diratakan gini aja. Ini lama-lama akan luluh. Setelah luluh baru pakai karburator cleaner. Jangan pakai bensin atau modal bensin aja. Kurang sip. Bensin itu kurang greget untuk membersihkan kotoran kayak gini. Nah, kenapa ini diservis sampai harus dibongkar kayak gini? Karena gejala yang ditimbulkan oleh komponen ini itu gak main-main, yaitu ngegas sendiri. Soalnya kenapa ngegas sendiri? Soalnya ini kalau ngegas kan gini geraknya, ini gini. Nah, ini kadang keganjel sama kotoran di bagian sini. Akhirnya ini skepnya nggak nutup sempurna. Makanya dia kadang ngegas sendiri. Nah, kalau ngegas sendiri tanpa disuruh, berarti sepedanya ngeyel. Nah, lek wis ngeyel sepedanya nabrak ya wis nyawamu taruhane. Entah kon iku perot, entah kon iku sikile potong, nauzubillah min zalik, iso pindah alam kok gara-gara ini. Kan sebenarnya simple, cuma kalian termakan oleh omongan-omongan yang nggak bertanggung jawab. Iki lek konslet di servis dibongkar harus mekanik yang khusus. Itu ndak, itu mitos. Yang penting kalian punya engkol, bisa bongkar sendiri, dan kalian pastinya subscribe HND Garage biar kalian nggak goblok-goblok banget. Oke, kalau sudah didiamkan beberapa menit, langsung disemprot pakai karburator cleaner. Mereknya apa aja, bisa Prolik, bisa apa aja, merek sempat golong, karpis, pokok intinya karburator cleaner. Di sini nih carb injector cleaner. Nah, ini merek opo ae karpis, merek tahu tempe karpis, pokok intinya karburator cleaner. Setelah itu kita semprot. Wih, langsung ngencling. Nah, masih jerawat hilang kena iki. Hilang sak raine. Ya, begitulah. Guyon. Cek serius. Iki. Nah, ini langsung bersih nggak? Wis gak usah nang dealer resmi wis, langsung nyervis ngene dhewe is the best teacher gitu. Bagian sini juga apa gak istimewa ngene iki. Nah, lihat. Gak akan ada sensor yang tersakiti. Soalnya sensornya ini beda ruang. Sensor ini baca bagian sini, dan di sini sudah ada seal, di sini ada pelindung. Jadi gak ada cairan masuk ke dalam. Malah seneng lek dingin sensor ini. Alhamdulillah. Juraganku iso nyervis dewe, jadi iso hemat, iso gitu pertama, iso mangan enak. Aku mari ini gak mangan pertalite meneh, ngono kali mikir. Jadi bersyukur malah lagi sepeda iso ngomong. Justru awakmu lek nang bengkel sekarepan terus bengkelin narik tarif terlalu mahal, padahal ya biasa-biasa aja gini. Iku sing garain longso. Nah, ini sudah bersih. Kalau udah bersih dilap aja. Iki wis katoke sapa gak ngurus. Pokok intine jadi serbet. Masih apa gawe jubah, apa gawe daster ibumu karep. Pokok intinya serbet kayak ngelap. Pokok gak digawe, lek digawe aja rek. Kualat kamu rek nang ibu rek. Kok sarungnya bapake, daster ibuke sing digawe serbet. Kualat kan kok. Malah pedae urip dhewe kok, mistis. Nah, kalau selesai ini baru karetnya dipasang. Oh iya, di bagian sini tadi belum disemprot. Kelupaan, banyakan pacapan. Nah,
semprot. Istimewa. Langsung yang keluar adalah cairan hitam-hitam. Istimewa nggak istimewa? Istimewa. Nah, setelah itu dipasang. Udah bingung, balik nomornya asal aja. Soalnya kalau disemprot keadaan karetnya ini ada, karetnya itu bisa mulet. Nah, sekarang bagian sini. Semprot. Istimewa. Langsung mening. Langsung bersih. Ini baru servis. Nah, kalau gini kalian nanti bayar 1 juta nang mekaniknya gak masalah. Soalnya hasilnya itu is the best. But the best is the best. Para setuju kok. Sampai. Nah, kalau udah gini kan mantap. Kayak motor baru lagi. Mantap kan? Mantap kan? Mantap. Kiwis trik sales marketing sembarang kali digawe. Ojo turu. Aku jelas nang ini sampean turu podo ae sampean iku. Kayak ngomong mbek wong ngiler aku. Jangan lupa dipasang lagi. Nah, pasang, dipaskan dulu, baru dibaut. Waduh, ini lagi dicekel kuat muter. Kalau sudah selesai, ini adalah rumus cara nyetel injeksimu. Ki KKP bengkel guys, ini eru sih gaya ya enggak sih ya, sini ya akeh sing bengkel terus, cuma kalian aja yang awam, jadi perlu saya jelaskan. Ini dibersihkan dulu di bagian ininya, dibersihkan dulu. Ini lubang kecil-kecil nih, kalau buntu dibersihkan dulu. Kebanyakan di motor injeksi bagian sini tuh buntu, akhirnya motor gak lamsam dan cepat mati atau matian ya, gara-gara ini jarang dibersihin. Cuma nyervis ganti busi, nyervis CVT atau rantai sembarang lah wis. Yang ini gak diperhatiin. Kalau motor injeksi itu wajib. Ini komponen kecil tapi itu sangat fatal. Kalau gak dibersihin motor kalian bisa matian, gak lamsam. Nah, setelah dimasukin, diputer mentok sampai mentok. Jangan dipaksa. Kalau udah mentok ya wis. Ojo di KP-KP no mesti kok awamu kayak Hercules yo. Gak penting. Yang penting mentok mandek kok. Lagi terus malah putul mah. Nih mentok. Nah, saya itu putar berlawanan jarum jam. Putar keluar itu 2 kali, 1 2. Nah, setelah itu mesin kan dihidupkan. Ini bicara langsung guys biar nggak kelamaan. Mesin kalau udah hidup, cari RPM yang agak tinggi, jangan tinggi-tinggi banget ya. Kalau pakai alat RPM itu sekitar 1600. Jadi diputar gini pelan-pelan. Nah, mungkin rata-rata sekitar setengah putaran biasanya. Nah, kalau sudah selesai, langsung pasang ke motor. Oke, sampai di sini kalian paham? Kalau bongkar throttle body itu nggak seribet bongkar kapal UFO atau bongkar rumah atau bongkar mesin. Simple banget. Asal kalian punya alatnya, alat simple ini impact lo piro 500 itu bisa bongkar kayak gini. Terus beli cleaner, ini harganya mungkin kalau di online 25.000. Kalau ini yang mahal, ini sekitar 40.000 nih. Bahkan mungkin sekarang 50.000 ini. Tapi kan bisa digawe suwi. Satu ini gini, kalau kalian punya motor satu bisa dipakai 50 kali mungkin atau bahkan lebih. Ini saya megang ini sudah sekitar 3 tahunan, 4 tahun lebih malah. Soalnya ini sedikit banget penggunaannya, gak usah banyak-banyak. Mantap. Oke, semoga dari praktek tadi kalian bisa berpikir kalau nyervis gak hanya CVT, tapi throttle body. Yang kedua, bagian spool dan CKP. Di sini langganan debu dan tanah karena tempat mesin menghisap udara untuk mendinginkan komponen-komponen yang membutuhkan pendinginan. Jadi wajar sekali kalau bagian vital ini kotor banget. Kalau gak diservis, efeknya bisa mengganggu sinyal CKP. Nih yang dimakan CKP. Di sini itu membaca putaran mesin. Mesinnya berputar dan dibaca. Karena di magnet itu ada sejenis bintik-bintik besi yang akan dibaca sama ketiga bagian ini. Kebetulan yang di Scoopy yang lagi dibongkar itu ininya 4. Ini hanya contoh. Kerusakan yang ditimbulkan gara-gara gak pernah servis bagian ini itu biasanya sinyal terganggu dan alhasil motornya tiba-tiba mati. Pernah ngalamin motor tiba-tiba mati di jalan? Tahu-tahu enak jalan pas mati. Opo gak miso-miso, opo gak
apalagi malam pas di tengah kuburan. Ngeri. Seperti ada di lokasi uji nyali. Pas nyotok coba. Wis, pokoknya guys. Jadi efeknya bukan hanya mati, tapi terkadang double shutter ogah-ogahan mau hidup. Kadang nggak kuat, kadang nggak bisa sama sekali. Itu biasanya terjadi pada motor yang menggunakan sistem ACG. ACG itu tanpa dinamo. Kalau di Honda itu ya ACG sih namanya. Kalau di Yamaha SSS, Stop Start System. Ya sama aja sih, ACG sih intinya double shutternya nggak pakai dinamo. Jadi yang diserang kalau kalian nggak pernah nyervis bagian ini, itu adalah bagian spool dan sensor CKP. Dan akan timbul kode mil di bagian sensor CKP ya. 52, 5 kedipan panjang dan yang kedua kedipan pendek. Itu biasanya sensor CKP kalau di Honda. Kalau di Yamaha searching sendiri. Biar kalian nggak berangan-angan, langsung kita bongkar. Sebelumnya kita siapkan dulu alatnya seperti impact, shock 8, shock 10, sambungan shock, obeng plus, L5, T10, shock 22, shock 17. Kalau sudah, langsung kita let's go. Kita buka dulu. Ingat baut jangan digeledak-geledak sekarpan dan gak hilang. Ya ini alatnya lumayan lengkap sih, tapi yang enggak sih dikit ini nggak sampai beli motor. Jadi ini dibuka juga konsepnya. Terus baut atau obeng skrup di sini dibuka. Ki skrupin delik. Kalian pasti kaget kenapa motor sebaru ini sudah bongkar kayak gini. Nah, yang saya maksud itu kayak gini. Bentar lagi saya tunjukkan, kalian pasti tercengang-cengang karena motor sebaru ini sudah progrek. Untuk mengetahui seberapa bosok, seberapa kotor motor ini, langsung kita semprot. Dalamnya terdapat mendung yang tersimpan. Ini hanya contoh ya, jangan disemprot di sini, takutnya nanti mendung. Wih, ini dikit, belum banyak ini. Rem. Banyak sekali debunya. Jadi langsung kita bongkar. Kenapa saya milih Scoopy ini? Kebetulan Scoopy ini ganti sensor CKP. Dan sensor CKP-nya terlihat di bagian speedo itu kedap-kedip 52 kode. Jadi kode mil 52. Jadi sudah pasti CKP-nya. Soalnya keluhan motor ini itu tiba-tiba mati di jalan. Motor baru, motor anyar iki motor anyar. Kok wis mogok? Ya opo ya karepe? Langsung bongkar. Duh, track ini guys. Oh ya, ketinggalan. Tadi tracknya ini nggak ke sorot. Sebenarnya kalian wajib punya track ini buat buka bagian sini. Itu ini diputer pakai kunci 22. Mantap. Tarik. Debunya banyak sekali. Ini disemprot. Ini kalau disemprot sekarang, ini bisa-bisa mendung dan timbul hujan saking kabutnya. Jadi mending jangan semprot di luar saja. Takut kameranya burem nanti. Kalian nanti melihatnya nggak jelas. Lihat seberapa banyak debu di sini. Itu bukan cuma banyak sekali, tapi banyak banget. Soalnya di sini emang sirkulasi udara. Tempatnya mesin nyedot udara untuk mendinginkan ya mesin itu sendiri. Wih. Jadi gak berani saya. Bismillahirrahmanirrahim. Mandaro kane virusnya nang kene iki. Oh my god. Terus lanjut. Nah, kenapa saya milih Scoopy ini? Soalnya kalau kita bongkar bagian spool atau bagian sensor CKP-nya Vario, itu ribet banget karena harus bongkar radiator dan saya takut kalian malah bingung. Yang penting kalian tahu intinya kalau bongkar motor injeksi yang wajib diservis tuh bagian ini salah satunya. Baut 10 yang atas, baut pengikat kabel spoolnya itu harus dibuka. Soalnya moro-moro ditarik, pedot, gak tadi ore pedai malah mogok. Mari diservis mogok karena nggak tahu step by stepnya.
dan ada pengikat sensornya di bawah. Ini yang khusus Scoopy. Kalau untuk yang lain sih sebenarnya mirip-mirip, cuma mungkin letak bautnya aja yang berbeda. Soalnya beda pabrikan, pasti beda itulah. Sudah, sensornya sudah bisa dicabut. Nyantol. Nah, sensornya itu ini, sensor yang bermasalah. Jadi sensor kaki 4. Katanya orang sih ini kakinya ada 4, satu panjang, pendek. Dan kita bongkar langsung. Pakaian cocok. Bongkar. Ini kalau beli di bengkel resminya satu set. Soalnya di number partnya di buku pedoman servisnya itu dilingkari hanya satu part number. Berarti kalau beli sensornya ini, seandainya sensornya yang rusak, itu ganti satu set. Opo gak megeli, regane 800. Kenapa ini diganti satu set? Karena mungkin zaman dulu itu jarang banget motor tua, motor lama seperti Beat Vario yang pertama itu sepulnya rusak. Jadi mikir pabrik, iki sepul mah gak payu-payu ya. Akhirnya dijadikan satu sama TKP-nya. Ya akhirnya laris manis aja guys. Kalau orang yang nggak ngerti itu ganti satu set. Atau ke bengkel resminya atau ke bengkel yang kurang paham itu gantinya satu set. Padahal bisa diganti satu-satu. Ini contohnya. Bisa dibuka. Nah kalau udah dibuka gini, segelnya dibuka. Ini dibuka juga biar bisa keluar. Awas solderannya ucul. Nah ini kan sudah. Nah sekarang kita ngambil itu soketnya ada di bagian depan untuk buka soketnya. Jadi mau gak mau harus buka bagian depan. Saya buka dulu ya bagian depan. Skill buka bodi harus digunakan. Langsung copot. Kita cari jalur soketnya itu ada di mana. Karena emang nggak jauh dari sini. Remote-nya di dalam. Di remote beda iki yo. Wis. Ini karena penggantiannya harus bongkar bodi yang bagian depan, jadi saya persingkat kata aja. Yang jelas di bagian sini itu harus bersih. Kalau kalian pengen komponen injeksi kalian itu awet atau komponen spool kalian itu awet, berlaku untuk semua motor sebenarnya, terutama injeksi. Soalnya injeksi itu adalah komponen kelistrikan rata-rata. Jadi bagian sini itu sangat penting di servis. Dan kalau ada masalah kode CKP yang rusak itu jangan ganti satu set, ganti ininya aja bisa. Pokok kalian menggunakan merek yang terpercaya seperti NBP, NSP, terus ya banyaklah merek-merek yang ternama. Jadi kalian tinggal browsing aja, jangan mau dikibulin karena kalian sudah pinter. Oke. Mungkin sampai di sini dulu prakteknya. Yang penting kalian udah tahu yang saya maksud, yaitu ini dibersihkan, bisa dibersihkan pakai sabun. Pokok jangan bensin. Kalau bensin nanti takutnya merusak bagian dalam dari lapisan spool ini. Semoga bermanfaat. Dari semua hal yang sudah saya jabarkan tadi, diharapkan kalian gak katro lagi dan jadi manusia satu tingkat lebih pinter dari manusia lainnya, supaya gak ada lagi yang ngeremehin kalian. Oh, wong desa iki. Wong kaplek, gak kira kon koyo ngene iki. Wis telat, ketuweken, kudu sekolah khusus koyo ngene iki. Lo. Sudah nggak lagi kalau kalian jadi bolo HND dan subscribe di channel ini karena di sini orang bodoh jadi pinter. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan jangan lupa bersyukur hari ini. See you next video.